Saya bukan sakit hati, bukan apa, cuma itu saya mau ketemu anak istri saya, kasihan. Kasih saya waktu untuk yang lebih dulu untuk anak istri saya karena 6 minggu saya sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita dalam video konten terbaru Dr. Helmiadi SPOT. Di hari ini kita akan berbicara bersama narasumber kita. Beliau adalah dokter dari Makassar yang merawat 190 pasien positif COVID seorang diri. Baik, di konten kita kali ini kita bikin karena pagi tadi saya membaca surat kabar dan juga media online mengenai salah seorang dokter dari Makassar yang menangani COVID 190 pasien seorang diri, dan bukan cuma 1-2 hari tetapi selama 6 minggu. Nah, bagaimana Anda bayangkan kalau Anda seorang diri ya sebagai dokter menangani pasien sebanyak itu, dan dia juga harus standby 24 jam, ada keluhan dia harus berjuang demi kesehatan dan keselamatan pasien-pasiennya. Tentu itu tidak mudah. Nah, maka dari itu kita hadirkan beliau di konten kita kali ini. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Tak? Baji-baji, Ji. Baik-baik ya, itu baji-baji itu bahasa Makassar. Artinya apa, Dok? Baji-baji. Baik-baik. Baik-baik, Ji. Baik, nah dari biodata singkat beliau, nama beliau adalah Dr. Sugi Wibowo. Beliau lahir tanggal 21 Juni 1983 di Makassar. Beliau saat ini menjabat sebagai ASN di Kabupaten Maros, tepatnya di Puskesmas Camba. Nah, kalau dilihat dari riwayat medisnya beliau, perjuangannya beliau, itu sudah tidak bisa diragukan lagi, pemirsa. Nah, beliau itu pernah turun terjun langsung sebagai tim medis di Asmat waktu kasus gizi buruk ya di Papua. Terus gempa Lombok tahun 2018 beliau juga turun, dan yang terakhir kemarin itu ada gempa dan tsunami Palu ya tahun 2018 beliau juga turun tangan. Nah, tentunya di wabah ini, wabah nasional, beliau juga terbuka hatinya untuk membantu para pasien yang membutuhkan beliau. Baik, Dokter Sugi. Siap. Masih segar, Dok, nih? Masih harus tetap semangat lah. Segar sekali nih. Oh iya. Ini berat badannya naik atau turun, Dok, selama di sini? Atau seimbang. Seimbang nih. Seimbang. Olahraga apa tetap, Ji? Tetap olahraga. Tetap saya. Ya, terima kasih, Dok, ya, atas kesediaannya sama-sama, di hari ini. Siap. No? Jadi semoga konten ini bermanfaat buat semuanya. Amin, ya, membuka amin, pikiran orang-orang yang selama ini mungkin tidak tahu bagaimana cara kita menangani COVID. Siap. Jadi pertanyaan pertama kita, Dok, bagaimana kronologisnya sehingga dokter itu bisa terjun menjadi dokter COVID, dokter yang menangani pasien COVID? Oke, saya ceritakan awalnya ya. Pertama kali saya turun menjadi dokter penanggung jawab medis Duta COVID Kreasi di Hotel Harper ini 1 minggu sebelum Lebaran. Kabit yang ke saya menyampaikan di forum Persatuan Dokter Umum Indonesia Cabang Maros. Dia menanyakan siapa yang bersedia menjadi dokter relawan di Hotel Harper menangani pasien COVID, peserta COVID, OTG, COVID itu di Hotel Harper. Selama selama 2 minggu pertamanya. Akhirnya waktu kabit yang ke saya, Dr. Sarip menyampaikan itu di forum, saya dengan hati nurani saya karena saya sudah terbiasa terjun kemanusiaan, saya langsung bilang, saya siap, Dok. Akhirnya di tanggal 24 Mei, Dr. Sarip menelpon saya, Dok, siap tanggal 25 kita harus standby di Hotel Harper karena UPLKes yang selama ini di sini sebagai tim medis itu sudah ditarik ke Hotel Grand Palace. 25 Mei, Dok? 25 Mei, hari kedua Lebaran. Kalau nggak salah itu hari Lebaran nih? Betul, hari kedua Lebaran. Hari kedua, Dok, ya? Hari kedua Lebaran. Jadi belum pakai selesai Lebaran sama keluarga, salam-salaman, itu hari memang kita nggak bisa ketemu. Betul, tapi kan bisa masih ketemu. Suasana Lebaran. Masih suasana Lebaran. Tapi langsung kita turun tim medis. Langsung turun ke sini pagi hari jam 9. Langsung ketemu sama koordinator yang didinaskan sama dinas itu, Kanda Hasan Rahim namanya. Dan beliau ada di sana lagi menonton kita. Dia yang mengkoordinasi di sini. Istilahnya dia kasih pelayanan. Kasih pelayanan di Dinas Kabupaten Maros. Sehingga saya tanggal 25 itu sudah mulai bertugas. Saya serah terima dari UPLKes, di medis UPLKes itu disampaikan bahwa tugas kita itu di sini ini, Dok. Itu termasuk kita pemberian kalau ada keluhan kita
harus segera tangani, apalagi kalau sifatnya itu kayak sesak, apalagi yang emergensi itu langsung segera dirujuk tanpa pikir panjang. Ya. Seperti itu. Jadi memang karena berpikiran hati nurani saya, sehingga saya terjun langsung. Itu murni karena kemanusiaan. Ya. Yang beredar di surat kabar media bahwa saya mempertanyakan insentif apa dan segala macamnya, jujur saya bilang saya nggak pernah singgung masalah insentif. Insentif itu masalah kalangan atas. Saya bilang ranah saya medis. Saya kalau kau tanya tentang insentif minta maaf. Kalau kau bertanya saya sudah terima belum, saya cuma bilang saya ada, alhamdulillah, tidak ada juga alhamdulillah, karena saya dari awal itu niat saya memang sukarela. Ya namanya sukarela, suka-suka dan rela-rela kawan, dalam artian istilahnya ya kita bekerja betul-betul karena faktor kemanusiaan. Seperti itu. Baik dok, jadi pertanyaan yang muncul di benak saya tuh, apa motivasi kita ini turun tim medis? Kan semua orang takut tuh, saya saja sendiri dok, sebagai manusia normal ya, manusia awam lah, takut. Nah kenapa kita itu, apa motivasi kita? Alhamdulillah, begini Mas Roh, dari awal waktu ke Papua juga ada sebenarnya rasa takut. Namanya saya juga manusia biasa, pasti itu ada rasa takut di dalam diri saya. Saya juga manusia biasa kan, pasti itu ada rasa takut dalam diri saya. Tapi saya berpikiran begini, hidup saya ini hanya sementara. Saya memiliki ilmu, memiliki tenaga. Saya pengen untuk saya mau membagi ilmu saya dan tenaga saya ini agar menjadi amalan jahriah buat saya. Seperti itu. Jadi saya nggak berpikir panjang lagi, saya nggak berpikir masalah takut lagi apa dan segala macamnya. Bismillah saja. Bismillah, lillahi ta'ala, insya Allah akan balas semua itu, saya bilang. Jadi saya berpikiran ada Allah yang lindungi saya. Dan alhamdulillah hasilnya memang sangat luar biasa. Janji Allah itu memang luar biasa. Saya di swab 2 kali, hasilnya negatif. Negatif dok. Saya sudah memegang surat keterangannya, ada di kamar, bahwa saya negatif. Artinya sudah bebas dong. Karena sekarang kan kalau swab itu kan berlaku 1 bulan ya. Nah, itu kan artinya saya sudah memegang sertifikat bebas selama 1 bulan, itu keluar tanggal 25 Juni kemarin, seperti itu hasil swab saya. Jadi berniat dengan ketulusan membantu sesama. Insya Allah karena lillahi ta'ala. Oke, itu kan dari kita sendiri. Nah pas kita minta izin sama istri, anak, orang tua, keluarga, bagaimana responnya? Ini yang istri ya, maklum lah namanya perempuan ya. Namanya perempuan itu pasti menanyakan, adakah bilang, maksudnya ada apa? Maksudnya ada ndak? Ada apa? Saya bilang, ada ndak uang hariannya? Saya bilang, sayang, kita tahu saya dari awal itu saya bekerja itu bukan karena ini. Tapi dia bilang, ayah, yang namanya orang bekerja ada uang capeknya. Seperti itu. Mungkin istrinya Dr. Helmi juga pasti bertanya kalau pasti itulah kalau tidak kita mungkin. Tinggalkan keluarga pasti haruslah ada asap untuk supaya mengepul di dapur. Saya cuma bilang, saya cuma jelaskan sama istri saya bilang insya Allah, tapi saya tidak janji, saya bilang. Saya cuma bilang insya Allah ada. Akhirnya alhamdulillah istilahnya adalah rezeki yang Allah berikan yang tidak terduga itu. Itu yang saya jadikan untuk istri saya. Yang pertama saya sempat bilang, sayang sabar Ki. Menangis, dok. Bukan menangis lagi. Kira-kira mikir saja dok. Menangis Ki enggak. Kira-kira kalau pas istri kita jawab sabar Ki sayang. Istri bilang apa? Sayang, sabar tidak bisa dipakai beli susu. Sabar tidak bisa dipakai beli nasi. Sabar tidak berlaku di warung. Kira-kira mikir saja bagaimana perasaan tak mau menetes air mata waktu istri ngomong sabar itu tidak bisa dipakai beli apa-apa di warung gitu. Saya sendiri sampai istilahnya saya mau ngomong apa, saya cuma bilang ya Allah sayang sabar. Bilang sabar tidak bisa dipakai, saya kata itu sabar bisa berlaku di warung. Kayak Miki bisa beli susu banyak-banyak karena banyak sekali sabarku, banyak sekali sabar tak. Jadi bagaimana akhirnya? Jadi akhirnya alhamdulillah atas izin Allah, karena semua yang terjadi di dunia ini semua atas izin Allah. Alhamdulillah saya diizinkan dengan saya bilang bismillahirrahmanirrahim, sayang kalau masalah itu ada jadi saya menggunakan pertama itu cuma menggunakan tabungan saya sendiri. Istilahnya waduh bocor nih akhirnya. Nanti istri tahu nih nanti saya bohongin dia. Iya nggak apa-apa, itu kan untuk kebaikan. Iya tapi istilahnya kan nanti pasti istrinya Dr. Sugi. Assalamualaikum, Anda punya suami iya karena terus terang uang pribadi saya, tabungan saya yang masih ada sekitar 3 juta,
Itu saya ambil 2 juta, saya serahkan sama dia, istilahnya nih. Jadi untuk bekal dia, Untuk dia iya, istilahnya untuk bekal awal. Supaya tidak terlalu khawatir. Supaya istilahnya tidak berpikiran Iya, jadi panjang kali lebar lagi. Untuk sementara bisa dipakai. Karena jadi itu akhirnya ada dipegang bekal, akhirnya diizinkan. Betul, bayangkan Ki, kalau dia jawab sabar tidak bisa dipakai beli susu, sabar tidak bisa dipakai beli nasi, kira-kira mikir saja. Kalau istri tak bilang begitu. Jadi akhirnya berangkat Maki deh. Alhamdulillah. Kita pasti berangkat Maki. Bismillah. Maki packing. Nah terus pas masuk ke tempat ini dok, terus bagaimana kesan awal tak ketemu sama pasien, Terus sama terang. tugas yang lain? Siap. Kesan awal saya itu sebenarnya ada rasa takut karena saya bilang, positif ini, saya positif ini yang saya hadapi. Istilahnya saya harus, orang berpikiran harus pakai APD lengkap, yang asmat. Pakai baju bulan. Padahal kan asmat itu yang kayak baju bulan itu. Ada di contohnya di kamar yang baju putih-putih yang pakai astronot kayak astronot. Orang berpikirnya harus begitu. Saya coba, WHO sudah menyatakan APD level 3 itu khusus untuk di rumah sakit, di ruang ICU. Itu pun kami pakai di sini kalau berinteraksi langsung dalam artian menangani emergensi. Contoh kalau kayak ada pendarahan, ada pingsan dan segala macamnya, itu baru kita gunakan asmat. Tapi kalau interaksi langsung kayak contoh saya biasa kalau pagi hari, kan di sini senam. Jadwal rutinnya senam, tiap lantai itu berbeda-beda. Umpama lantai 2 nanti 3 hari berikutnya lagi. Oh jadi digabung dok? Ya, karena di sini ada 4 lantai, 2, 3, 5 dan 6 itu rata-rata sekitar 45 lebih lah pesertanya. Setiap pagi itu enggak gabung dia. Jadi lantai 2 mungkin ini hari, besok lantai 3, besoknya lagi lantai 5, jelas sesuai dengan waktu pembersihan kamarnya. Karena di sini pembersihan kamar tiap 3 hari. Jadi kesan pertama tidak semenakutkan kita bayangkan. Rasa takut tetap ada, tapi tetap takut sama Sang Pencipta. Jadi waktu saya pertama kali komunikasi sama peserta, ternyata fine-fine aja, tetap jaga istilahnya protokolnya itu protokol jaga kesehatan. jarak, pakai masker itu aja sih. Sama cuci tangan. Jadi setiap saya itu kalau sudah berinteraksi sama peserta, masuk kamar itu saya langsung mandi. Sama kalau pulang ke rumah, saya nggak masuk kamar dulu, langsung kamar mandi. Kamar mandi, buka baju semua langsung masuk di cucian, langsung membilas badan seperti itu. Oke, terus yang berikutnya dok, kalau kita boleh tahu tuh pasti kita penasaran apa ini Nabi Dokter Sugi dari bangun tidur sampai tidur. Oke, dari bangun tidur. Kalau bicara bangun tidur saya tidak menentu. Karena tidur saya itu rata-rata biasa di atas jam 3 subuh baru tidur. Wih, suka begadang dok? Bukan suka begadang. Apa sih? Kami memang mau tidak mau. Bayangkan kalau kita sendiri 24 jam itu paling sering itu masuk keluhan di tengah-tengah malam. Jadi keluhan pasien-pasien ini yang kita tangani malam itu paling banyak keluhan. Paling banyak pagi hari, tapi paling sering yang sifat-sifat emergensi biasanya malam hari. Malam hari. Yang sifatnya emergensi. Saya pagi hari bangun tidur, kadang bangun tidur ya. Saya itu jam 5 subuh. Sholat subuh itu biasa, habis sholat biasa tidur. Atau kalau saya tidur jam 3, bangun jam 5, lanjut lagi tidur, nanti biasa jam 8 atau setengah 8. Setengah 8 saya dibangunkan oleh suara bel, karena suara bel itu sarapan pagi dari pihak hotel. Setengah 8 saya sarapan pagi, itu pertama kali sebelum sarapan, yang pertama saya buka HP. Karena apa? Di HP saya itu sudah terpapar sekitar 300 chat WA yang menanyakan tentang keluhannya, bercerita tentang keluhannya, obat apa saya minum, apa dan segala macamnya. Jadi komunikasi dengan pasien itu lewat WA dok nih? Lewat kamar WA, berapa, kamar berapa, kamar berapa? dia kamar berapa, lewat WA dan lewat earphone, lewat telepon di kamar. Jadi bangun tidur sebelum sarapan baca WA dulu dok? WA dulu. WA dulu. Selesaikan dulu tugas dulu. Jadi saya baca dulu apa keluhannya, saya balas satu persatu. Saya yang perlu ditelepon saya telepon. Setelah itu baru mandi, baru saya turun senam. Sambil senam. Jam berapa itu dok? Senam biasanya jam 8 setengah 9 biasanya mulai senam sambil berjemur. Senam biasa setengah jam. Jarak dok senamnya. Senam jaga jarak. Jaraknya itu tetap 2 meter. Jaga jarak. Terus setelah senam saya memberikan edukasi, memberikan tips dan trik. Ini semoga bermanfaat ya buat peserta, buat yang lain yang mau swab. Saya punya tips dan trik dan alhamdulillah di sini sangat-sangat bermanfaat sekali. Apa itu dok? Itu tips dan triknya bagi yang muslim itu menggunakan sunnah Rasul Nabi besar kita Nabi Muhammad dengan cara mengambil wudhu yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Contoh untuk di hidung. Betul. Begini. Untuk daerah hidung terutama yang bagian mau diperiksa hidung sama tenggorokan, untuk di hidung kita harus menghirupnya. Seperti itu, harus dihirup baik-baik itu air. Seperti itu. Bisa tasakur. Enggak lah. Kan kalau tasakur lebih bagus lagi. Istilahnya dia pasti akan mentok, dia akan keluar. Jadi yang melengket semua, termasuk virus apa dan segala macam yang melengket di daerah hidung kita, dia akan keluar. Oh jadi hikmahnya itu wudhu kita bisa yang baik untuk
menghindari atau mencegah masuk, membersihkan, mencegah maksudnya membersihkan daerah masuknya virus corona ini seperti itu dengan wudhu yang benar. Terus bagian non muslim bertanya, dok saya non muslim, ya lakukan saja hirup air sama berkumur-kumur. Ada lagi bilang minum air hangat pakai garam. Kalau saya sih nggak usah pakai garam, saya cukup air hangat seperti itu. Air hangat, apa suam-suam kuku begitu? Air hangat, iya. Air hangatnya suam-suam kuku, mau suam-suam kuku, mau hangat-hangat sekali juga boleh. Tapi ada tambahannya. Kembali ada tambahannya bagi yang muslim, karena ini saya pernah baca buku The Power of Water, itu menyatakan ada 3 jenis air. Air yang dibacakan ayat suci Al-Quran, air yang dimaki-maki, sama air yang istilahnya biasa saja, 3 jenis tiga botol air dengan jenis yang sama, itu akan berbeda molekulnya. Bagi yang non muslim tetap doakan air itu. Semoga dia bermanfaat. Dalam artian begini, niatkan air ini yang saya minum mengeluarkan segala penyakit yang ada dalam tubuh saya ini, keluarnya melalui apa? Buang air kecil, buang air besar maupun keringat seperti itu. Inti kan begini, solusi segala penyakit itu sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang menyembuhkan juga Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mintalah sama Sang Pencipta. Seperti itu Mas Bro. Jadi itu dok ya yang untuk dipraktekkan. Jadi itu kalau senam wudhu dulu nih, usahakan kalau kita mau aktivitas wudhu ya, wudhu. Ya, wudhu boleh. Nah, itu bisa mengurangi. Karena itu dokter praktekkan juga nih. Sunnah Rasul seperti itu. Mau tidur wudhu, bangun tidur wudhu, mau keluar rumah iya, sholat lebih-lebih. Sholat kan, ya pasti rukun sholat kan wudhu dulu. Tapi kalau mau tidur kan sunnah Rasul wudhu. Oke, terus jadi setelah senam dok, senam itu berapa jam? Senam biasanya setengah sampai 1 jam. Dilanjutkan dengan berjemur setengah sampai 1 jam. Nanti sekitar jam-jam 10, jam 11 mereka naik lagi ke kamar karena kamar mereka sudah dibersihkan. Jadi sudah sarapan, mandi, senam dulu deh. Iya. Jam 8, terus kembali ke kamar masing-masing. Setelah itu, apa lagi kita bikin dok? Setelah itu saya ke posko. Setelah saya mandi juga saya ke posko menyiapkan obat-obat yang dibutuhkan oleh peserta. Jadi di sini terus saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya kalau dokter memang saya sendiri, tapi saya alhamdulillah ada teman saya di sini, ada perawat 4 orang. Perawat 4 orang. Ditambah relawan 14 orang. Relawan 14 orang. Relawan dari mana itu dok? Relawan ini dari mahasiswa. Mereka yang betul-betul mendaftarkan diri melalui UNICEF dan Dinas Kesehatan Provinsi. Relawan inilah yang sebenarnya yang berhubungan langsung dalam artian berhubungan dengan peserta. Jadi peserta yang membutuhkan obat biasanya melalui pendamping, melalui relawan ini, relawan pendamping namanya. Jadi tiap lantai 2 itu 2 relawannya, lantai 3 2 relawannya, ya tiap lantai 2 relawannya. Terus ada yang bagian administrasi, kalau ada pasien peserta yang masuk, bagian mencatat administrasi. Terus ada bagian IT-nya dalam artian yang bagian kamar, yang jelas bagian data. Dia khusus memang data. Jadi data kamar yang terpakai berapa, yang pulang berapa, yang masuk berapa seperti itu. Jadi memang sudah terbagi-bagi di sini. Tapi untuk penanganan medis itu diserahkan kepada Dinas Kabupaten Maros dan penanggung jawabnya saya sebagai dokter di sini sendiri memang itu nyata karena teman-teman saya perawat itu akan mengambil tindakan keputusan itu melalui saya. Mereka tidak berani untuk mengambil tindakan dan keputusan sendiri. Jadi instruksi dari kita deh, pasien selalu konsultasikan sama saya, selalu komunikasi sama saya. Siap, selalu komunikasi sama saya. Mereka yang kasih antar ke kamar masing. Yang antar ke kamar peserta itu tim relawannya. Terus itu relawan untuk pakai pakai APD juga, APD lengkap. Begini, relawan juga tidak ketemu langsung, istilahnya berkontak langsung sama peserta. Barang yang diantarkan itu cuma diantar sampai depan kamar. Depan kamar peserta itu ada memang meja disiapkan, meja kecil, itu ditaruh di situ. Setelah ditaruh di situ, relawan tindis bel. Nah, sudah tahu. Kayak contoh yang kita lihat sekarang itu ada beberapa kiriman barang, itu kan barang-barang peserta itu. Itu kayak pesanan peserta itu Gojek yang di sana. Itu nanti yang antar ke atas itu relawan yang antar ke kamar. Jadi yang pasiennya tidak boleh keluar dia? Tidak boleh. Dia keluar jadwal keluarnya itu pada saat jadwal pembersihan kamar. Pada saat jadwal pembersihan kamar mereka akan turun untuk olahraga dan berjemur seperti itu. Begitu dok. Nah terus di posko itu sampai jam berapa? Di posko itu tergantung. Mereka di situ rolling. Kan saya ada 5 orang, 4 perawat dan saya sendiri jadi 5 orang. Jadi saya bilang rolling lah. Kalau kasihan kalau kau terus duduk nanti kau ambeien saya bilang. Rolling lah 4 jam, 4 jam kau lagi, yang 4 jam bisa istirahat di kamar. Jadi gantian dok nih, sholat, makan ya seperti itu, gantian tetap harus ada yang standby di posko sampai jam berapa gitu? Posko. Selesai tutup posko? Kalau tutup posko sebenarnya tutup posko itu tidak tutup poskonya karena buka 24 jam. Cuma kadang kita lewat kamar, nanti ke posko pada saat sudah ada lagi keluhan
ada yang minta obat, baru kita turun lagi ke posko. Karena kita juga butuh istirahat seperti itu. Jadi istirahatnya seperti istirahat baring-baring saja, enggak sampai Bukan tertidur. ininya Enggak tertidur. begitu. Enggak, di kamar paling baring-baring istilahnya meluruskan badan yang seharian beraktivitas, ya kita luruskan badan sambil ya buka-buka WA sambil kalau ada yang chat bilang butuh. Nah, kalau saya sih waktu istirahat saya biasa pakai komunikasi sama istri dan anak. Oh, gitu deh. Jadi itu deh kegiatannya. Jadi sampai malam begitu. Sampai malam begitu terus. Nanti kalau selesai semua baru istirahat. Selesai semua, istilahnya kita sudah anggap ini aman, baru bisa tidur dengan nyenyak. Nah, seperti saya bilang, untuk masalah tidur sendiri, ya itu tadi saya nggak bicara kuantitas tapi kualitas. Jadi, walaupun 2-3 jam tapi kualitasnya bagus, nah itu. cukup. Itu menurut saya sudah cukup. Makanya kalau saya mau sebelum tidur itu tadi, ambil air wudhu, Dulu deh. dan simpan semua beban yang ada di kepala ini, jangan dibawa tidur. Susah Jangan pasti dipikir, tidur. pas udah tidur. Jangan dipikir, disimpan dulu. Jadi Seperti itu. dokter dok sama tim medis masing-masing nih kamarnya nih. Iya, saya kebetulan dokter sendiri, jadi saya dalam kamar sendiri dan alhamdulillah memang fasilitas yang disiapkan itu alhamdulillah saya dapat kamar suite junior. Istilahnya kamar agak besar lah. Besar. Untuk di lantai 1 itu kamar sendiri yang paling besar di lantai 1. Pasien juga masing-masing sendiri nih. Masing-masing ada yang twin. Yang twin ini, yang double bed ini, yang istilahnya yang 2 tempat tidur ini biasanya yang keluarga. Oh, yang keluarga. Contoh mungkin sepupu, adik kakak, teman, seperti Suami itu. istri. Dia, apalagi suami istri, boleh sekali, boleh sekali. Baik, lalu dok setelah kegiatan sehari-hari, ini kan dokter di sini 6 minggu nih. 6 minggu ini sudah masuk ke 6 Jadi ya. sebagai dokter di sini seorang diri, saya saja dok mungkin tuh kalau lagi anu-anu itu nggak kuat ke saya kalau 6 minggu dok. Nah apa kira-kira suka duka tak? Sukanya mau dulu. Sukanya. Dukanya mau dulu lah. Apa? Sukanya mau dulu. Oh, iya, suka mau balik, yang enak sekali bahagia dulu. bahagianya mau Apa dulu. sukanya Nanti sedih-sedihnya selama jadi sebentar, ini? Pi. Iya, apa? Alhamdulillah sukanya itu saya banyak berkenalan dengan berbagai elemen profesi yang berasal dari berbagai macam kabupaten. Ada kepala pengadilan, ada yang berprofesi pedagang, ada yang berprofesi kepala dinas ini, DPR. Saya bertemu dengan berbagai macam profesi dan orang di sini. Istilahnya saya banyak teman lagi di sini. Banyak yang mengenal saya dan saya mengenal mereka. Jadi ibarat kata, alhamdulillah saya nambah silaturahmi. Seperti itu ibarat kata apa ya? Jadi Banyak teman saya lagi. Ya, banyak teman selama kita menangani COVID ini banyak kenalan. Alhamdulillah banyak kenalan saya. Interaksi sama kita. Banyak termasuk kemarin ada salah satu kepala desa itu bukan apanya. Sampai dia masih ingat saya waktu dia sudah negatif. Dia pulang ke daerahnya, dia cuma pulang itu 1-2 hari, dia kembali, dia bawakan saya apa kemarin itu ya, makanan. Makanan apa Iya, itu makanannya? cemilan cepul-ceplas. Kalau saya kenal cemilan cepul-ceplas. Kirim dulu dok ya. Tapi juga. Gak salah, ambil konten di sini di kamar gimana cemilanku. Oh iya, terus. Berarti Apalagi sukanya? Jadi kalau banyak sukanya kenalan. itu alhamdulillah, sukanya itu Asia ada beberapa teman-teman sejawat saya, saudara-saudara saya. Ya termasuk Dr. Helmi sendiri alhamdulillah masih memperhatikan saya. Dr. Sardi, Dr. Sinar, Dr. Fitri, masih banyak yang memperhatikan saya. Dr. Retno kemarin sempat mengirimkan saya, paham kah? Makasih banyak. Masih banyak istilahnya mereka masih memperhatikan saya dengan mengirimkan itu tadi silang cemilan cipul. Itu salah satu peningkat imun. Kenapa? Kalau kami begadang di sini itu enak kalau begadang itu sambil ngemil. Daripada itu kosong. pasti naik berat badan. Iya, kalau naik kan istilahnya begini seimbang lah. Seimbang nih, tetap olahraga. Ada gym Tetap sini dok? ada gym. Alhamdulillah ada fasilitas gym. Ya selain memang gym kan istilahnya stres juga butuh energi loh. Iya. Karena bisa bayangkan enggak kalau sudah stres nggak butuh energi. jam 3 subuh, jam 3 subuh keadaan yang ngantuk-ngantuknya ini udah mau tidur, tiba-tiba dibangunkan dengan kasus pendarahan hebat. Wih, jam berapa? Jam 3 subuh. 3 subuh. 3 subuh, bro. Pendarahan hebat dok dia. Yo, bro, telepon semua rumah sakit tidak ada yang bisa terima, full semua. Itu dukam itu. Kita bicara dukam ini atau masih senang? Dukam itu, bro. Duka, ya. Jadi kita dukanya apa lagi? Kita masuk dukanya itu. Jam 3 subuh itu yang istilahnya keluhan pendarahan yang kita harus yang paling yang menyesatkan itu ke apa? Kalau rumah sakit ditelepon full ya. Semua rumah sakit full. Jadi bagaimana solusinya dok kalau ya begitu? solusinya ya tetap kita harus simpan dulu di sini dengan kita pasangi alas karena kan di sini kita juga jaga kebersihan. Jangan sampai bed cover kita lapor ke resepsionis jangan sampai penuh darah sehingga dilapislah dengan plastik. Tetap ada yang awasi. Pengawasannya itu kita melalui iPhone.
Kita konsultasi lewat telepon. Kita sudah sampaikan kalau Bu, kalau ada apa-apa langsung telepon aja Bu. Seperti itu. Kalau ada apa-apa langsung telepon kami. Ya, jadi Seperti kalau itu. ada masalah langsung hubungi. Langsung hubungi. Jangan takut, jangan segan. Karena untuk ini malam, untuk ini subuh, belum ada rumah sakit yang bisa terima kita. Ya. Insya Allah sebentar pagi itu akan terbuka, baru ada. Dan alhamdulillah paginya. Pertama nih kita bikin nih. Ya, pertolongan pertama saya tidak bikin dulu karena di sini kami tidak disiapkan alat dan bahannya. infus kah apa? Tidak ada alat dan bahannya Mas Bro. Nah, jadi- Saya cuma mendep saja, menahan pendarahannya di Jadi keguguran itu dok, keguguran nih. ah, Kamu melahirkan. itu kasusnya keguguran. Keguguran. Iya. Oh. Kasusnya keguguran. Seperti itu. Jadi ya saya cuma mendep saja, belikan swab test banyak-banyak supaya tidak terlalu tembus. Tawes. Terus? Istilahnya mendep supaya tidak pendarahannya. Pagi-paginya bagaimana itu? Pagi-paginya segera kami lihat istilahnya penanganan kalau sifatnya urgen, KU-nya lemah, mau tidak mau langsung bawa, harus pasang infus nih. Karena kami di sini tidak disiapkan infus, tidak disiapkan kita cuma penanganan luka-luka Jadi di ringan. sini OTG dok nih, orang tanpa gejala. Semua OTG, orang tanpa gejala. Jadi PDP, ODP apa tidak di sini? Tidak ada di sini. Ada di sini. Jadi Yang sini ada di OTG sini saja. murni OTG, orang tanpa gejala yang swabnya positif. Jadi yang OTG. Nah, Yang terus OTG. apa lagi dok duka-dukanya yang lain? Kasus-kasus apa lagi selain itu keguguran? Ini yang parah, pernah kejadian waktu minggu pertama saya di sini menghadapi perempuan mau bunuh diri. bunuh diri. Mau bunuh diri, pisaunya sudah di tangan di sini. Ini bukan dramatis, udah pisau sudah di sini. Itu ceritanya, dia pertama masuk di sini bersama suaminya. Suaminya itu juga positif, jadi dia dikasih satu kamar sama suaminya. Pas di swab kedua, suaminya sudah negatif. Di swab ketiga, suaminya negatif lagi, dia masih positif. Akhirnya suaminya bisa pulang, dia tetap tinggal. Inilah yang membuat dia stres. Depresi dia, depresi. Depresi ditinggal sama suaminya. Pulang suaminya beberapa hari, dia berusaha untuk bunuh diri. Terus Akhirnya bagaimana? itu hari yang menghubungi saya pendamping kamarnya. Pendamping kamarnya karena kebetulan dia disatukan sama sepupunya. Setelah ditinggal sama suaminya, sepupunya ditempatkan supaya ada yang awasi. Sepupunya telepon pendamping, pendamping kabari saya, "Dok, ada peserta di kamar ini mau bunuh diri." Wih, buset. Jam berapa itu? Jam berapa? Pagi, Ji. Subuh juga? Oh, Enggak, Ji, bukan. siang, Kira Ji, subuh. siang, Kalau Ji. subuh ya. Jangan, Ji. Besok Pi. Jangan. Siang Ji, Bro. Tidak ada juga orang mau bunuh diri kalau malam. Kalau dia bilang kan malam nih, besok pagi Pi. Iya, nanti dari selamatkan. Iya, nanti dari selamatkan lah. Kalau malam tidur semua. Tidur semua Pagi, orang. pagi Saya pagi mau pada selamatkan Kak. Kejadiannya itu siang Bro, jam 11. Jadi akhirnya pendamping hubungi saya, akhirnya saya menggunakan Smart untuk naik ke lantainya, ngajak negosiasi. Tapi dia masih pegang pintu. Masih begini, pada saat saya masuk kamarnya, "Dokter, saya tidak mau tahu. Saya mau ada suamiku di sini." Saya bilang, "Bu, suami kita kan sudah swab negatif. Ibu harus mengerti." "Tidak mau tahu, harus ada." Akhirnya kami berusaha menghubungi suaminya via video call, bicara dan alhamdulillah suaminya mau mengerti. Suaminya datang ke sini, kita pertemukan di bawah. Ada memang ruang pertemuan di bawah itu pertemuan tetap dengan social distance, pakai masker, walaupun istilahnya dia sudah janji juga, "Bu, saya kasih ketemu sama suami tak dengan catatan janji pelukin lah, karena jangan sampai kita kebablasan, bukan apa kasihan suami tak lagi kalau positif lagi." Seperti itu, bilang, "Tidak Ji dokter, yang penting kuliah mi suamiku." Itu istilah yang penting kuliah ji suamiku. Saya bilang, "Oke, kasih apa pisau tak?" Alhamdulillah dia mau menyerahkan pisaunya. Sempat luka sedikit, jadi luka sedikit itu kita kasih betadin saja. Seperti itu. Wih, seru tongin juga nih. Bukan seru lagi Bro. Banyak drama-dramanya. Banyak di sini film-film Koreanya, Indianya. Lagunya itu. Yang seru itu. Yang seru itu kalau ada peserta kan biasa ada peserta yang enggak tahu kan. Yang istilahnya kalau bahasa Makassarnya kajili-hili. Yang tiba-tiba turun ke bawah, dan segala macamnya tanpa prosedur kan di sini semua di sini Ketat, mengikuti ketat. ketat prosedurnya. Jadi Ada jangan prosedurnya. sampai Ada yang lebih heboh lagi. interaksi. Apa itu? Waktu kejadian penjemputan paksa peserta. Oh, itu waktu awal-awal COVID nih. Bukan, baru-baru 2-3 minggu lalu kalau nggak salah. Kenapa gitu? Pas saya minggu ketiga di sini. 3 truk yang datang mau jemput keluarganya di Datang sini. keluarganya itu. Datang. Protes. Bukan protes, jemput Mau paksa jemput keluarga. paksa. Jemput paksa keluarganya. Ya mau tidak mau ya. Karena kita Dikasih. kekurangan personil karena nih. personil keamanan cuma 4 orang, yang datang satu kampung 3 truk yang datang, yang mau tidak mau dikasih daripada ada cilaka. Soalnya keluarga mereka ini bawa parang, bawa badi, daripada
Ya kan, daripada kita jadi korban ya sudahlah. Harusnya kita selama di sini Dok bikin kayak konten. Hai guys, kita ini lagi senang guys. Maunya bro, tapi masalah saya bukan YouTuber bro. Iya, dia Cukup supaya bapak saja yang nanti YouTuber. ku bantu gitu, ku bantu gitu. Bisa toh? Bapak saya YouTuber, bapak saya jadi konten. Oke, terus apa lagi Dok? Dukanya lagi, apa duka lainnya lagi? Yang paling anu lah apa? Yang paling dalam. Jangan kau buat saya menangis. Ini kan kasihan. kita Mau sudah- sekali mau menangis ini kalau duka yang paling dalam itu terus terang. Kalau saya video call sama istriku, terus terang saya kalau lihat istriku, anakku, apa terutama anakku. Terus aku lihat anakku tuh yang istilahnya yang apa, yang gemas-gemasnya apa ya? Kok bikin nangis nih? Umur berapa? Aku masih 3 bulan bro. 3 bulan nih? Iya. 3 bulan, baru ini 1,5 bulan, artinya waktu umur 1,5 bulan kita tinggal nih. Itu nih. Kan baru 3 bulan Pak, nah kita sudah di sini 1,5 bulan. Cocok. Masih kecil lucu-lucunya itu Bukan Bro. lucu-lucu ya lagi yang bicara biar mama ayah untuk saya apalagi kemarin dia habis imunisasi nanti mau itu lari dari sini. Waktu itu anakku udah mau sekali kak lari, tapi karena merasa tanggung jawab ini. Sempat sakit juga dia anak. Sumpah saya kan habis imunisasi DPT ya, Oh, bro. habis imunisasi demam. Itu minggu keberapa atau itu? Kemarin baru-baru ini Baru-baru. kemarin. Mau sekali kak pun sedang mau sekali mak lari, tapi ya mau dia apa? Saya terus terang, saya kalau video call sama istri sama anak, kalau lihat lagi anak istri itu, tadi dengan meneteskan air mata, ada lagi bangkit lagi. Maka saya baru tahu kenapa itu wanita suka nangis sekarang. Kenapa? Semangat dia mengumpulkan tenaga. Jadi kalau wanita sudah menangis itu ternyata tenaganya terkumpul lagi. Jadi kalau Jadi sudah- jangan takut untuk Bro Helmi laki-laki. Kalau kamu menangis mau kau juga. Siapa tahu bro tuh. Masa Ini lagi mau hati nangis bro. kayak bencong. Bukan bencong bro. Masalah terus terang. Kalau kita dengan menangis itu istilahnya semua sudah alih keluar. lepas beban gitu. Jujur, Jadi Bapak apalagi- nangis juga itu hari? Wah, bukan lagi nangis. Saya terus terang jujur. Ini saya lebih sering nangis pada saat sujud saya seperti itu karena teringat anak saya, istri saya. Istilahnya saya teringat semua lah. Istilahnya yang harusnya ini anak saya gendong-gendong, saya aja cerita. Iya. Seperti itu istri saya manja-manja, tapi yang dimanja-manja ya. Ya bantal deh, ya sudah minum. Nanti kan di pasti ada ganjarannya lah pahalanya. Amin ya Allah. Baik, Amin. Bagaimana itu Dok yang itu tuh yang kita ini kan meluruskan saja klarifikasi itu supaya tidak ada orang berasumsi. Saya yakin itu pasti kita semua ini kita tim medis itu berjuang yang pertama itu bukan jiwang tapi masalah keselamatan pasien. Nah, jadi kasih jelaskan gitu supaya pemirsa semua. Makanya alhamdulillah tadi saya sudah terima berita terbarunya di detik.com bahwa bukan lagi masalah insentif yang dibahas. Ya. Murni karena perjuangan saya sebagai seorang dokter, sendiri dokter yang menangani 190 peserta pasien, seorang diri seperti itu. Ya. Jadi saya luruskan sekali lagi buat followersnya, subscribernya, subbreakernya Dr. Helmi di SPOT ini, bahwa jujur saya pertama kali, tadi saya kan dari awal ngomong, pertama kali saya di tempat ini karena sukarela, karena ada bahasa siapa yang mau menjadi relawan. Relawan, namanya relawan rela. Relawan. Saya tidak pernah menanyakan sama sekali masalah insentif, apalagi uang hariannya. Tidak pernah saya tanyakan itu. Tidak pernah saya mau singgung-singgung. Adapun kemarin wartawan tanya itu, saya langsung bilang, tolong tanyakan kepala dinas saya, tolong tanyakan kepala puskesmas saya, itu ranahnya kepala-kepala. Saya apalah saya ini, saya kan cuma dokter poli, saya bilang. Yang membahas itu para kepala, saya bilang, yang membahas masalah insentif, apa dan segala macamnya, itu para kepala. Saya ini cuma dokter poli, saya pun ditugaskan di sini itu karena suka apa istilahnya, kemauan saya pertama. Panggilan hati. Panggilan hati, betul sekali. Ya. Karena tidak ada itu insentif yang dijanjikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya akan tetap bekerja, saya bilang. Ada alhamdulillah, tidak ada pun alhamdulillah. Karena dari Buktinya dulu kan apa? kita memang kerja begini. Cocok. Buktinya Apapun apa? Saya masih bencana bertahan apa sampai kita sekarang. turun tuh. Buktinya, Ya. kalau masalah insentif jatuh uang harian yang saya ributkan, dari kemarin-kemarin mak berhenti bro. Ya, kalau itu juga mau saya mau cari, Ya. dari kemarin-kemarin mak berhenti. Ngapain saya mau lanjut? Ini cuma karena bicara kemanusiaan. Ya. Saya mau bertahan di sini karena ada kebanggaan tersendiri saya kalau melihat peserta di sini negatif dan dia bahagia kembali kepada keluarganya. Itu Ji. Karena ada ilmu yang saya punya, saya bagikan, dan alhamdulillah waktu saya membagikan tips dan trik yang masalah wudhu itu, setiap orang swab alhamdulillah hampir 80% hasilnya negatif semua. Negatif, jadi boleh pulang. Alhamdulillah. 140 orang yang di swab, 120 yang negatif. Sisa 20 yang positif. Mungkin 20 ini ya itu tadi mungkin lupa sang pencipta tadi yang saya bilang, penentu ini doanya yang kurang. Ataukah ada rencana Allah yang lain? Sama waktu
saya ditanya kekecewaan, iya terus terang saya memang kecewa waktu surat tugas ketika saya dilanjut tanpa sepengetahuan saya. Tapi dengan berinya waktu, saya langsung sadar mungkin Allah punya rencana yang lain untuk saya. Ini semua yang terjadi itu sudah rencana Allah. Dalam artian mungkin menurut saya baik, belum tentu menurut Allah. Ya, betul. Tapi menurut saya jelek, tapi Ternyata baik. menurut Allah. Itulah mungkin bisa jadi ya. Saya ditempatkan di sini lagi ditambah lagi selama 6 minggu. Mungkin alhamdulillah itu tadi ada Allah yang siapkan untuk saya. Buktinya dengan apa? Allah memberikan saya kesehatan yang luar biasa. Negatif. Hasil swab saya negatif. Alhamdulillah itu. Orang mungkin di luar sana nggak ada yang percaya. Saya sudah punya buktinya, Bos. Ada surat keterangan yang saya pegang bahwa swab saya negatif. Ya mudah-mudahan negatif seterusnya. Amin ya Allah. Itu makanya yang kedua apa? Saya bisa sehat karena itu atas izin Allah. Mungkin kalau saya pulang kemarin yang saya tidak lanjutkan surat tugas saya ketiga, mungkin ada apa-apa dengan saya. Ya, mungkin bisa jadi ya. Dapat tertular di bisa luar, jadi, toh, bisa jadi. kita jadi peserta di sini. Bisa jadi Nah, seperti saja, itu. Makanya saya positive thinkingnya dikasih surat tugas ketiga tanpa sepengetahuan saya, ini sudah jalan Allah, sudah itu takdir. Bisa jadi. Tapi alhamdulillah besok pulang nih udah di. Alhamdulillah hari Minggu bro, hari Minggu. Jadi hari apa, Minggu sudah bisa akhirnya pulang. bisa ketemu anak istri. Alhamdulillah bisa ketemu sama istri, anak istri bisa melepaskan kangen sama istri. Istirahat dulu lah. Nanti kan namanya kalau kita keluar dari sini kan butuh isman juga kita di rumah ya kan. Jadi kalau misalnya nanti sudah pulang Ki Dok, dipanggil Ki lagi bersedia aja Ki? Insya Allah kalau Insya Allah memang masih saya masih dibutuhkan, kalau saya masih dibutuhkan di sini, tenaga saya dan pikiran saya masih dibutuhkan, insya Allah saya siap. Tapi izinkan saya dulu ketemu sama anak istri saya, barang 1-2 minggu untuk melepaskan rindu yang ada. Ya, seperti nanti itu. Siap toh kapanpun dipanggil. Yang penting kita istirahat dulu ketemu keluarga. Saya istirahat dulu ketemu sama keluarga. Adapun nanti berikutnya saya dipanggil lagi, insya Allah. Nggak kapok toh, nggak kapok. Kalau masalah kapok bro, jadi kapoknya. Kalau kapok dari kemarin mak lari. Jujur kemarin ada sempat bertanya sama saya, Dok, kita punya hak untuk menolak, kita punya hak untuk lari. Memang saya punya hak untuk menolak, saya punya hak untuk lari. Tapi apa? Ada sumpah yang pernah saya ucapkan, ada janji yang pernah saya ucapkan di atas Al-Quran. Apa itu? Sumpah dokter, sebagai seorang dokter, jangan lari dari tanggung jawab. Usahakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itu. Seperti itu. Masya Allah ya. Baik Dok, jadi yang terakhir Siap. ini buat apa mungkin ada yang dokter mau sampaikan buat pemerintah kah atau buat masyarakat toh seputar COVID ini, siapa tahu ada harapan-harapannya, masukan-masukannya yang membangun, solusi-solusinya. Silakan disampaikan Dok. Oke, terutama saya mengucapkan dulu terima kasih banyak dan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Bapak Sekda dan Bapak Bupati yang sempat beredar berita yang tidak mengenakan kemarin. Istilahnya yang ibarat kata bahasanya saya menuntut insentif, minta maaf Pak Bupati, minta maaf Pak Sekda, saya minta maaf Bu Kadis. Dengan kerendahan hati saya memohon maaf. Bukan itu maksud dan tujuan saya sebenarnya. Maksud dan tujuan saya sebenarnya adalah karena cuma menyuarakan hati suara saya seperti itu. Yang saya takutkan apa? Jangan sampai saya tidak menyuarakan hati suara saya. Ada surat tugas keempat saya. Ada lagi besok. Ada lagi besok yang tanpa sepengetahuan saya dikeluarkan lagi surat tugas keempat. Ini yang saya hindari sebenarnya. Jadi cuma itu curhat saja sebenarnya. Berkata curhatan saya jangan sampai saya bilang muncul surat tugas keempat saya. Jika saya pulang dulu ketemu anak istri saya. Seperti itu. Itulah sebenarnya maksud tujuan saya. Saya bukan sakit hati, bukan apa. Cuma itu saya mau ketemu anak istri saya, kasihan. Kasih saya waktu untuk yang lebih dulu untuk anak istri saya karena 6 minggu saya sudah di sini. 6 minggu saya di sini, istilahnya saya cuma bisa melepas rindu melalui video call, melalui telepon. Kira-kira mikir saja, bagaimana perasaan kalau 6 minggu cuma baku video call jiki. Iya, 6 minggu. Nah ini laki-laki nih. Enggak ada bicara itu miseng. Jangan kok bicara itu Mas Bro. Apalagi Dok, apalagi masukan-masukannya. Masukan supaya kan dokter tahu kondisi realnya tuh. Ya. Bagaimana kira-kira apalagi sebaiknya bagaimana. Oh iya juga Mas Bro, ada yang bertanya, Dok kenapa kita sendiri? Toh? Mana dokter yang lain di Maros? Kenapa dokter yang lain tidak ditugaskan di sini? Saya bilang ya, dokter yang lain juga di Maros itu memiliki tugas masing-masing di puskesmas. Ada tanggung jawabnya karena Maros juga termasuk zona merah di Sulawesi Selatan. Betul. Makanya sehingga dokter-dokter di Maros itu tadi sibuk juga mengurus Kabupaten Maros. Sehingga itu tadi ya
Mungkin Jadi saya. kita yang dipercayakan gitu. Mungkin ya. saya dipercayakan untuk di sini seperti itu. Teman-teman yang lain juga tetap Ya, bekerja. tetap mau, tapi ya tetap di tempat tugasnya mungkin lebih dibutuhkan. Dia lebih dibutuhkan di tempat tugasnya masing-masing seperti itu. Iya, Mas jadi Bro. itu diluruskan itu dia. Jadi Ini jadi diluruskan. memang itu apa namanya? Ya itu yang seperti dibilang Dokter Sugi. Jadi jangan berasumsi. Nah ini video anunya. Jangan sampai berasumsi yang istilahnya yang tidak baik. Iya, Kalau sendiri memang saya sendiri menghadapi 190 orang, memang 193 sekarang. 193 hari ini, oke? Iya, 190. Kalau lelah memang kita lelah. Capek memang capek. Ya kan? Namanya kita beraktivitas pasti ada lelah, ada capek, tapi itu tadi insya Allah ada yang balas semua itu seperti itu. Terus apalagi Dok buat masyarakat? Ini terutama masyarakat, ini terutama yang OKB, orang kepala batu. Oh, kukira orang kaya baru apa? OKB, orang kepala batu. Orang kepala batu. Ya, bagaimana? Bukan orang kaya baru, orang kepala batu yang tidak mau dengar. Apalagi ada istilahnya dia bilang, corona itu tidak ada buatan gitu medis, buatan dokter gitu supaya keluar anggaran. Saya tanya Kidi, kalau kita bilang itu corona tidak ada, jalan-jalan pergi ke Harper. Saya kasih naik di lantai 2, lantai 3 jangan pergi pakai APD. Kita tahu yang kasus penculikan jenazah di Labuan Baji ada di atas. Nangis-nangis. Tidak sangka dirinya kena yang namanya COVID. Dia tidak sangka dirinya kena swabnya positif. Maki seperti itu. Gondrong Ki, bertato Ki, tapi nangis-nangis Ki gara-gara tidak sangka Ki positif Ki COVID. Baru pisah dari dok, baru Pak menyesal apa? Poin yang namanya penyesalan pasti di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Itu Betul pendaftaran sekali. Ini pendaftaran di lobi. Betul sekali Mas Bro. Penyesalan pasti di belakang. Jadi yang masih berasumsi bahwa COVID itu tidak ada, konspirasi apa dan segala macamnya. Anda saya tantang datang ke Harper. Saya kasih naik di lantai 2, 3, 5, 6. Anda 1 hari mau saja dan besok langsung kau di swab. Lihat sendiri mau. Kau silakan itu yang mana dibilang enjoy corona iya. Kau kira tidak ada kah? Tidak mungkin ahli virus berbohong. Nah itu sudah diteliti sama ahli virus. Dia bentuknya droplet. Bagaimana dokter ini? Betul enggak? Iya betul. Nah sudah. Apalagi diragukan. Terus masalah anggaran besar. Itu masalah anggaran besar bro. Jangan tanyakan kami sebagai medis. Bukan kami yang mengatur. Kau pikir kami yang mengatur? Andai kata kami presiden, kami yang atur. Masalahnya kami ini cuma menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang tenaga medis. Seperti itu. Jadi kalau ada yang berasumsi bahwa dokter itu bekerja karena uangnya atau karena insentifnya, minta maaf bro. Buang jauh-jauh itu. Kami bekerja murni karena kemanusiaan. Itu karena hati nurani kami terpanggil karena sumpah yang pernah kami ucapkan waktu menjadi seorang dokter. Seperti itu. Oke bro? Oke, mantap sekali ya. Jadi itu ya buat semua, buat masyarakat yang masih berasumsi atau berpikir yang negatif, bukalah pikiran Anda ya. Kesaksian tadi dari narasumber kita Dr. Sugi itu setidaknya bisa menambah referensi Anda. Kalau saya pribadi angkat jempol Pak, bisa menangani, memimpin tenaga medis di rumah sakit ini Hotel, untuk bro. melayani ya di hotel ini, Hotel Harper Makassar. Untuk melayani 193 pasien, dia seorang diri sebagai pemimpin, sebagai dokter di sini. Nah, itu terus 6 minggu juga meninggalkan Anak istri. Yang seperti kau bahas tadi terakhir, bagaimana itu 6 minggu? Iya 6 minggu. Ada 1 minggu saja nak sakit kepala. Saya jauh-jauh dari istri, kepala apalagi kita 6 minggu ya, mudah-mudahan ya hari Minggu nanti Dokter Sugi pulang bisa istirahat. Amin. Terus semoga amalnya amal jariahnya Pak. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Lalu itulah dia tadi ya. Jadi jangan sampai lagi setelah selesai video ini masih berpikir macam-macam. Silahkan Anda cerna sendiri. Kalau memang Anda suka dengan konten ini, silahkan bertanya di kolom komentar, kasih masukannya apa, kritik dan sarannya apa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Dr. Helmiadi SPOT. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama bro, Dr. Helmi. Sukses selalu. Siap. Menambah saya juga ilmu. Siap, ya. siap dok. Sehat selalu dok ya. Sama-sama. Siap dok, sama-sama. Sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.